Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pagi, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada Siti Aisyah Sagala, boleh pimpin doanya? Ya, Bu. Baiklah teman-teman, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran agar Allah mempermudah kita, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih kepada Siti Aisyah Sagala. Nah, sebelumnya Ibu akan memeriksa daftar kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nur Indah Safitri. Hadir, Bu. Nurmala Hayati. Hadir, Bu. Ramadhania. Hadir, Bu. Hairunisa. Hadir, Bu. Hariyu Afla. Hadir, Bu. Siti Aisyah. Saya, Bu. Lestari Nama Tondang. Hadir, Bu. Oke, berarti semuanya hadir ya. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai bangun datar. Tapi kita hanya mempelajari tentang balok dan kubusnya saja. Oke. Nah, sebelumnya kita kan udah pernah nih pelajari tentang kubus dan balok pada waktu SD, ya kan? Nah, kira-kira ada nggak yang tahu apa aja sih barang atau benda di sekitar kita yang berbentuk kubus dan balok? Ada yang bisa jawab nggak? Iya, Kak Yaronisa. Sepatu. Iya, benar. Ada lagi? Saya, Bu, kotak Kotak tisu. plastik. Iya, benar sekali ya. Oke. Nah, jadi ada banyak sekali barang-barang atau benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk balok maupun kubus. Nah, tujuan dan manfaat dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu kita dapat mengetahui unsur-unsur kubus dan balok, dapat menentukan dan menemukan luas permukaannya, serta dapat menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan balok dan juga kubus. Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan share screen terlebih dahulu. Oke, kira-kira udah nampak belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi, kelompok bangun ruang sisi datar itu adalah bangun ruang yang sisinya itu berbentuk datar atau dia tidak melengkung. Nah, ada banyak sekali nih bangun ruang sisi datar yang mulai dari yang sederhana seperti kubus, balok, limas, sampai dengan yang sangat kompleks itu ada 5 segi banyak. Nah, kubus adalah bangun yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Sedangkan balok adalah bangun yang memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi panjang dengan sepasang-sepasang memiliki ukuran yang sama. Adapun sifat-sifat dari kubus yaitu semua sisinya berbentuk persegi, semua rusuknya memiliki ukuran yang sama panjang,
Setiap diagonal bidangnya memiliki ukuran yang sama panjang, setiap diagonal ruangnya memiliki ukuran yang sama panjang, dan setiap bidang diagonal pada kubus berbentuk persegi panjang. Sedangkan sifat-sifat balok yaitu semua sisinya berbentuk persegi panjang. Rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran sama panjang. Diagonal bidang pada sisi yang berhadapan memiliki ukuran yang sama panjang. Diagonal ruang pada balok memiliki ukuran yang sama panjang, serta bidang diagonal pada balok berbentuk persegi panjang. Nah, jadi sebenarnya sifat-sifat kubus dan sifat-sifat balok itu mereka hampir mirip. Nah, adapun unsur-unsur dari kubus, yaitu yang pertama ada bidang atau sisi. Nah, itu merupakan daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari suatu bidang ruang. Kubus sendiri itu dia memiliki 6 bidang, yang semuanya berbentuk persegi. Sedangkan rusuk kubus itu adalah garis potong antara dua sisi kubus dan terlihat seperti kerangka yang menyusun kubus. Titik sudut itu adalah titik potong antara dua rusuk. Kubus memiliki 8 titik sudut. Kubus itu sendiri memiliki 8 titik sudut. Nah, diagonal bidang, jika titik E dan G dihubungkan, maka akan diperoleh garis EG. Jadi diagonal bidangnya itu si garis EG. Nanti akan Ibu tunjukkan. Nah, diagonal ruang adalah garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Kubus sendiri dia memiliki 4 diagonal ruang. Bidang diagonal merupakan bidang yang berbentuk dari dua garis bidang, dari dua garis diagonal bidang dan rusuk kubus yang sejajar. Kubus memiliki 4 bidang diagonal. Nah, tadi dia ada bilang bidang atau sisinya kubus itu berjumlah ada 6 ya. Nah, itu ada apa aja, Bu? Ada dia sebagai alas, ada dia sebagai sisi kiri, sebagai sisi depan, sebagai sisi kanan, ada dia sebagai penutup, bidang kiri, dan juga dia sebagai sisi belakangnya. Nah, untuk rusuk kubus sendiri itu ada AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE. Nah, itu jumlahnya ada 12. Jadi EA juga masuk, FB juga masuk, GC juga, serta HD. Nah, untuk titik sudutnya sendiri itu ada 12. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Nah, diagonal bidang. Tadi ada dibilang, jika titik E dan G itu kita hubungkan, maka kita peroleh garis EG. Kemudian, jika titik A dan titik H kita hubungkan, maka kita memperoleh garis AH. Nah, ini garis EG dan ini garis AH. Maaf, itu garis AC ya sebenarnya, bukan AH. Nah, garis seperti EG dan seperti AC itu dinamakan diagonal bidang. Untuk diagonal ruas, untuk diagonal ruang itu dia ada 4 diagonal. Ada garis BH, itu dia merupakan diagonal ruangnya. BH, mana BH di sini? Ini dia tuh merupakan diagonal ruang. Jadi nanti kalian bisa cari 3-nya lagi. Ibu sudah kasih tahu 1 ya. Kemudian untuk diagonal, bidang diagonal, nah itu juga bidang diagonal itu ada AC dan EG, serta untuk rusuknya yang sejajar di sini itu dia ada si AG dan juga si CG. Nah, untuk unsur-unsur balok juga sama. Dia ada bidang, ada rusuk balok, ada titik sudut, ada diagonal bidang, ada diagonal ruang, dan ada bidang diagonal. Nah, kalian bisa perhatikan gambar di layar. Ini adalah gambar balok ya. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa menentukan dari unsur-unsur kubus yang tadi, yang ada 6 tadi? Ada nggak yang bisa menemukannya? Oke, kira-kira ada yang tahu nggak? Apa aja sih dari bidang balok yang Ibu tampilkan? Apa aja unsur-unsurnya? Ibu, maaf, di tempat saya PPT-nya
Yang tertampil luas permukaan kubus sama luas permukaan balok. Dari tadi itu aja, nggak ganti. Nur Indah, Bu. Bentar ya. Oke, kalau sekarang kira-kira PPT-nya udah berubah belum? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Tadi ada yang bisa jawab? Siapa? Nur Indah. Oke, Nur Indah, Ibu persilakan. Unsur-unsur balok yang pertama C itu sebagai alas, terus EFGH sebagai bidang tutup, kemudian ADHE itu sebagai bidang kiri, BCGF sebagai bidang kanan, ABFE sebagai bidang depan, kemudian DCGH belakang. Yang kedua ada sisi ABC, CD, DA, EF, GH, HE, AE, BF, CG, DH. Ada 12 sisi. Ada 12 rusuk. Kemudian ada 8 titik sudut, yaitu A, B, H. Kemudian panjang balok itu ada AB, BC, EF, HG. Kemudian lebar balok itu ada AD, BC, EH, FG. Itu pada sisi AE, BF, CG, dan DH. Kemudian garis EC dan HB, kemudian garis DB, FH. Itu, Bu. Oke, benar sekali ya yang disampaikan oleh temannya Nurinda Safitri. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Oke, untuk rumus luas permukaan kubus sendiri yaitu L sama dengan 6 dikali S kuadrat. Sedangkan untuk rumus luas permukaan balok yaitu L sama dengan 2 dikali PL tambah PT tambah LT. Nah, ini ada dua soal nih. Yang pertama, sebuah benda berbentuk kubus luas permukaannya itu 1176 cm kuadrat. Berapa panjang kubus? Dan yang kedua itu tentukan luas permukaan dari gambar balok di bawah ini. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab nggak dari dua soal yang ada di tampilan ini? Ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Dari nomor 1, nomor 2.
Oke, untuk nomor 1 akan Ibu jawab ya. Nah, jadi dia itu diketahui luas permukaannya. Tadi rumus luas permukaan itu L sama dengan 6 dikali S kuadrat. Luas permukaannya itu ada 1176 cm kuadrat. Sama dengan 6 dikali S. Ya kan? Berarti S kuadrat sama dengan akar dari L per 6. Nah, L-nya tadi kan 1176, berarti dibagi sama 6. Itu hasilnya adalah 196. Nah, akar dari 196 itu adalah 14 kuadrat. Jadi, sisi kubus itu adalah 14 cm tiap masing-masingnya. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Saya, Bu. Oke, kepada Siti Aisyah, Ibu persilakan. Jadi, untuk menjawabnya pertama kita ketahui bahwa rumus luas permukaan balok itu L sama dengan 2 dikali PL ditambah panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Jadi, kita masukkan angkanya 2 dikali di mana PL-nya itu bernilai 20 dan PT-nya itu 15 ditambah sama LT-nya itu nilainya 12. Jadi pertama kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung. Jadi hasilnya 2 dikali 47 dan hasil akhirnya 94 cm kubik, Bu. Jadi luas permukaan baloknya itu 94 cm kubik, Bu. 94. Oke. Nah, yang disampaikan temannya tadi benar ya. Jawabannya itu adalah 94 cm persegi atau kubik. Nah, benar ya. Tadi nomor 1 jawabannya 14 cm, kemudian untuk nomor 2 jawabannya 94 cm kubik. Nah, kira-kira dari materi tadi yang Ibu sampaikan, ada yang ingin ditanyakan nggak? Enggak, Bu. Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, maka Ibu simpulkan terlebih dahulu ya. Baiklah, jadi tadi itu kubus adalah bangun yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang kongruen. Sedangkan balok adalah bangun yang memiliki 6 sisi atau yang memiliki 6 sisi 6 sisi persegi panjang yang dia itu sepasang-sepasang sama panjangnya atau sama besarnya. Nah, kemudian untuk unsur-unsur dari balok dan juga kubus itu ada 6. Yang pertama tadi ada sisinya, ada rusuknya, ada titik sudutnya, ada bidang diagonal, ada diagonal ruang, ada diagonal bidang juga. Oke. Sedangkan untuk rumus luas permukaannya, yang balok itu rumusnya adalah L sama dengan 2 kali PL tambah PT tambah LT, sedangkan yang kubus itu adalah L sama dengan 6 kali S kuadrat. Nah, nanti Ibu akan mengirimkan kalian soal atau sebagai latihan ya. Ibu akan kirimkan melalui grup WhatsApp, kemudian nanti kalian kumpul via Google Classroom ya. Nah, untuk materi minggu depan atau selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear dua variabel. Jadi bisa dibaca-baca lagi bukunya tentang materi yang akan kita pelajari minggu depan. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada Siti Aisyah Sagala, Ibu persilakan untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah, terima kasih ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya kalau keluar rumah. Pamit Kak. Oke, Ibu akhiri saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.